Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao guys. Kami dari kelompok negara Cina yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Aku Alifana Fahatudina. Aku Aliani Hairunanda. aku Jelifanta Rizky dan aku Puri Agda Mutia. Yeay. Jadi video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester 5 dengan mata kuliah International Business. Jadi kelompok kami mengambil tema tentang Etika bisnis negara Cina. Ya. Happy watching. Memahami dua filosofi budaya bisnis Cina, Cina terlihat kian potensial dalam memegang peranan dunia. Pasalnya, proyek Belt and Road Initiative, BRI, diprediksi akan mempermudah hubungan geopolitik dan ekonomi global Cina. Untuk itu, penting bagi pelaku usaha dalam memahami lebih jauh mengenai business culture dari perusahaan asal negeri tirai bambu. Lalu, apa saja key point yang diperlukan dalam menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan asal Cina? Ada dua filosofi utama yang mengakar pada Chinese business culture. Pertama, with harmony comes prosperity, dan yang kedua, a word is worth 1,000 gold bars. Hal ini penting untuk dipahami para pebisnis sebagai dasar dalam membangun hubungan bisnis mereka. Tutur Patrick. Filosofi with harmony comes prosperity memiliki makna betapa penting harmoni, keselarasan, dalam menjamin kekayaan, terutama untuk urusan bisnis. Harmonisasi dari seluruh aspek yang ada diperlukan, dan dengan sendirinya, prosperity pun dikatakan Patrick akan datang. Lebih jauh, asisten country manager Bank of China Du Kiki menambahkan filosofi ini mencerminkan kultur bisnis Cina yang cenderung memandang segala sesuatu dalam jangka waktu yang panjang, bukan short term. Untuk sampai pada tahap ini, diperlukan kemampuan komunikasi yang baik untuk menjalin hubungan kerjasama yang lebih intim. Kuncinya terdapat pada etika dalam berkomunikasi. Budaya Cina selalu mengedepankan etika, tetapi etika tidak bisa begitu saja membangun hubungan yang baik. Diperlukan harmonisasi antara etika dan kemampuan berkomunikasi. A word is worth 1,000 gold bars. Cina dikenal teguh menghormati ketentuan yang telah mereka sepakati. Mereka cenderung taat pada terms yang berlaku, dan government savvy. Mereka memiliki akuntabilitas dan profitable, namun patuh pada peraturan yang berlaku. Ungkap Patrick, kecenderungan Cina untuk patuh terhadap peraturan yang telah disepakati membuat mereka cukup terang-terangan dalam mengemukakan keinginan mereka. Hal ini memang tidak terjadi sejak dulu. Jika sebelumnya mereka terkadang sulit untuk mengatakan no lantaran kultur harmoni yang mereka emban, kini Chinese people lebih terang-terangan dalam mengungkapkan keinginan mereka. No is no, yes is yes. Mengenal berbagai etika dan budaya bisnis di China, kembali pada budaya berbisnis di Tiongkok, memahami makna dari setiap kebiasaan di Tiongkok akan sangat membantu. Jangan sampai niat baikmu untuk menghormati ternyata bermakna berbeda atau bahkan berlawanan bagi mereka. Berikut ini 5 etika ketika berbisnis yang berlaku di Tiongkok dan bisa kamu coba ikuti. Pertama, berjabat tangan. Berjabat tangan atau washou adalah gestur menyapa paling umum. Namun, tidak semua orang Tiongkok melakukannya. Oleh karena itu, kamu harus peka dalam mengamati gestur klien bisnis agar dapat segera merespon dengan tepat. Apabila klien nampak mengulurkan tangan, artinya memang ia orang yang juga menyapa dengan cara berjabat tangan. Maka, kamu harus segera menyambutnya. Namun, kamu mungkin akan bertemu dengan klien yang menyapa dengan cara membungkukkan badan. Dalam kondisi seperti ini, kamu dapat mengikuti gerakannya sebagai tanda hormat. Kedua, ketepatan waktu. Hal berikutnya berkaitan erat dengan waktu. Jika kamu adalah seorang yang terbiasa menerapkan jam karet atau suka terlambat di Indonesia, maka ini adalah waktu paling tepat untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Karena dalam budaya bisnis China, ketepatan waktu atau zunxi adalah hal yang mutlak.
tidak hanya sekedar untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam proses bisnis. Ketepatan waktu juga adalah tanda profesionalitas dan bagaimana kamu menghormati orang lain. Ketiga, hadiah. Berikutnya, berkaitan dengan pemberian hadiah. Dalam budaya Indonesia, pemberian hadiah termasuk hal yang cukup lumrah. Hadiah adalah tanda kasih dari orang yang memberikan kepada orang yang menerima. Namun, ketika berbisnis dengan orang dari negara Tiongkok, kamu wajib berhati-hati. Memberikan hadiah bukan hal yang dapat diterima dalam etika bisnis. Etika yang berlaku dalam bisnis Tiongkok dapat menganggap pemberian hadiah adalah percobaan penyuapan. Oleh karena itu, jangan sampai kamu memberikan sesuatu pada klien sebagai hadiah. Meskipun hadiah tersebut adalah hal yang kecil dan tidak mahal, sebaiknya kamu tetap menghindari hal ini agar tidak menimbulkan salah paham dan berujung pada rusaknya relasi yang terjalin. Keempat, jamuan bisnis. Ada hal yang berbeda dengan jamuan bisnis. Setidaknya ada 3 hal yang wajib kamu perhatikan ketika menghadiri undangan jamuan bisnis dari klien yang berasal dari Tiongkok. Pertama, ketika telah masuk dalam ruangan, kamu perlu menunggu orang yang mengundang untuk duduk lebih dahulu. Setelah mereka duduk, maka kamu dapat mengikutinya. Duduk lebih dahulu sebelum orang yang mengundang adalah hal yang tidak sopan dalam budaya bisnis Cina. Hal tersebut perlu kamu perhatikan dan hindari dalam sebuah jamuan bisnis. Sedangkan hal kedua adalah tentang suara saat makan. Di Indonesia, suara mengunyah atau menyeruput minuman adalah hal yang tidak sopan. Ternyata, hal yang berkebalikan berlaku dalam etika bisnis Tiongkok. Bagi mereka, suara itu adalah tanda bahwa kamu menikmati sajian. Hal ketiga adalah tentang menghabiskan makanan. Dalam budaya Indonesia, secara umum, menghabiskan jamuan makanan adalah hal baik dan patut untuk kamu lakukan. Namun, menghabiskan makanan dalam kebiasaan orang Tiongkok mengartikan bahwa jamuan makan kurang. Oleh karena itu, sebaiknya kamu meninggalkan sedikit sisa makanan di piring agar tidak menyinggung. Kelima, etika selesai meeting terakhir adalah bagaimana menyelesaikan pertemuan. Di Indonesia, biasanya kamu akan keluar ruangan rapat bersamaan dengan klien. Kemungkinan lain, kamu akan membiarkan klien keluar lebih dahulu. Namun, perlu kamu pahami, ketika rapat bisnis dengan orang Tiongkok, kamu dapat meninggalkan ruangan lebih dahulu. Kemudian mereka akan mengikuti. Apabila kamu tidak segera meninggalkan ruangan, hal yang mungkin terjadi justru kamu dan klien akan saling menunggu satu sama lain. Budaya bisnis Tiongkok. Pertama, guanxi. Ini adalah konsep yang sangat penting dalam bisnis Cina, yang mengacu pada jaringan sosial dan hubungan pribadi. Guanxi berarti membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan rekan bisnis, yang seringkali dianggap lebih penting daripada perjanjian kontraktual formal. Menurut Yadong Luo, seorang pakar dalam manajemen bisnis internasional, guanxi menyediakan sumber daya sosial yang dapat membantu mengatasi hambatan pasar dan birokrasi di Cina. Luo 2007. Kedua, hierarki dan kehormatan. Struktur organisasi di perusahaan Cina biasanya hierarkis, dan memberikan penghormatan kepada senioritas dan otoritas adalah hal yang penting. Keputusan seringkali dibuat oleh pimpinan tertinggi, dan menunjukkan rasa hormat kepada atasan adalah bagian penting dari etika bisnis. Ini hampir sama dengan budaya Jepang, yang sangat menghormati atasan dan menunjukkan loyalitas yang tinggi. Ketiga, komunikasi tidak langsung. Dalam komunikasi, orang Cina cenderung menggunakan bahasa yang tidak langsung dan menghindari konfrontasi langsung. Mereka sering menggunakan eufemisme dan kata-kata yang halus untuk menyampaikan pesan negatif atau kritik. Keempat, kerja keras. Budaya kerja di Cina sangat menekankan pada etos kerja yang kuat, dengan jam kerja yang panjang dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Loyalitas terhadap perusahaan dan ketahanan menghadapi tantangan dianggap sebagai nilai yang penting. Orang Cina sanggup bekerja di bawah tekanan dan tuntutan kerja yang berat. Kelima, nilai kolektivisme. Budaya Cina cenderung lebih kolektivis dibandingkan budaya Barat, yang berarti bahwa kepentingan kelompok atau perusahaan dianggap lebih penting daripada kepentingan individu.
Profesor Geert Hofstede, seorang ahli dalam studi budaya organisasi, mengungkapkan bahwa Cina memiliki nilai tinggi dalam dimensi kolektivisme, menunjukkan preferensi yang kuat untuk kelompok dan harmoni sosial. Hofstede, 2010, mereka memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap keluarga, saudara, hingga perusahaan tempat bekerja. Mereka juga memiliki sikap hormat yang sangat tinggi kepada leluhur. Kesimpulannya adalah, budaya bisnis Cina berlandaskan pada dua filosofi utama yaitu with harmony comes prosperity, yang menekankan keselarasan, dan a word is worth 1,000 gold bars, yang mencerminkan keteguhan dalam memegang komitmen. Karakteristik budaya bisnis Cina meliputi guanci, pentingnya jaringan sosial, penghormatan pada hierarki, komunikasi tidak langsung, etos kerja tinggi, dan nilai kolektivisme. Dalam praktiknya, perlu memperhatikan etika seperti ketepatan waktu, menghindari pemberian hadiah, memahami protokol jamuan bisnis, serta gestur yang tepat dalam menyapa dan mengakhiri pertemuan. Pemahaman aspek budaya ini krusial untuk kesuksesan berbisnis dengan mitra Cina.